Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita akan mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh salah satu guru kita yang sedang mengikuti program CGP Angkatan 8 Kabupaten Doku. Baiklah Bapak Ibu guru, mari kita acara selanjutnya, mari kita mengikuti acara sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Sakrudin, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih kepada seluruh guru yang ikut berada di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang kita lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, mari kita mengikuti acara atau sosialisasi diseminasi budaya positif dari Ibu Nanang Anggreni, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Nanang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi kegiatan hari ini adalah mengacu pada pembelajaran yang telah kami terima pada budaya positif ini. Kami dapatkan pada modul 1.4. Jadi di kegiatan aksi nyata ini kami diharuskan untuk berbagi pengalaman atau berbagi cerita tentang bagaimana sih implementasi budaya positif atau bagaimana sih penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, dari semua ini yang akan kita bahas selanjutnya. Mohon kesediaan 2 orang Bapak Ibu guru yang bersedia untuk maju ke depan. Dan Ibu Fatma bisa maju ke depan. Jadi 2 orang guru, kita sebut saja guru A dan guru B. Guru A adalah yang akan memegang secari kertas, dan guru B yang akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memberikan benda yang ada di tangan si guru A tersebut dengan berbagai cara, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangan si guru A. Jadi Ibu Ade di sini saya akan memberikan secari kertas. Buka kepala tangannya ini. Oke, silakan dilakukan. Terima kasih. Kami akan mencoba meminta sesuatu yang ada di secari kertas yang ada di tangannya Ibu Ade. Jadi, boleh saya minta kertas yang ada di tangannya Ibu Ade? Nah, langsung Ibu Ade. Dari saya tahu ini sangat berharga. Apa kira-kira itu? Boleh nggak saya minta? Walaupun ini sesuatu hal yang begitu berharga sekali.
atas ini. Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Pelit banget ibu gurunya. Ya, terima kasih untuk Ibu Fat dan Ibu Ade. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari kedua ibu guru tadi yang sudah mencoba melakukan kegiatan kepalang tangan ini. Jadi ada dua hal yang terjadi Bapak dan Ibu guru. Ada yang mungkin bisa memberikan tanggapan tentang dua hal yang terjadi setelah melakukan praktek tadi. Apa yang terjadi kira-kira tadi Bu, Bapak? Bagaimana kondisi Ibu Ade setelah dirayu, dipaksa oleh Ibu Fat? Bagaimana dengan kepalang tangannya? Ya, yang terlihat tadi guru A atau Ibu Ade tetap mempertahankan apa yang dia miliki. Walaupun sudah dirayu dan dimohon oleh guru B, tapi dia tetap mempertahankan apa yang dia miliki. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ratna. Jadi betul yang apa yang disampaikan oleh Ibu Ratna. Setelah kita melakukan kegiatan kepalang tangan ini, ternyata ada dua hal yang terjadi dengan Ibu Ade. Yang pertama, dia akan membuka tangannya, dan yang kedua, dia tidak akan membuka tangannya. Tapi yang terjadi tadi, kita lihat bahwa Ibu Ade tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Dia tidak membuka tangannya. Jadi, Bapak dan Ibu, apa sih makna yang bisa kita ambil dari kegiatan kepalang tangan ini? Mungkin ada yang punya gambaran? Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran dari kegiatan ini? Kita sendiri. Kita lihat tadi Ibu Ade, begitu kuat rayuannya Ibu Fat, tapi dia bisa mengontrol dirinya bahwa mengatakan bahwa saya tidak akan membuka tangan ini karena ini sesuatu yang berharga. Jadi yang kita pahami bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita sendiri kecuali diri kita. Baik itu dari orang lain, dari sesuatu yang di luar sana, tidak akan bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Misalnya seperti ini, saya mau ke sana. Kalau kita tujuannya mau ke arah sana, walaupun dapat Pak Bedo misalnya, jangan ke sana. Di sana bahaya. Tetapi kalau kita meyakini diri kita mau ke arah ke sana, kita akan terus berjalan. Karena orang lain tidak akan mampu mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Itu maksudnya. Nah, untuk meyakinkan kita lakukan tadi itu adalah menggunakan teori kontrol atau teori pilihan. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada orang lain atau sesuatu dari luar itu yang bisa mempengaruhi diri kita kecuali kita sendiri. Dirinya sendiri ini yang berkaitan dengan tingkah laku. Murid itu akan mengontrol dirinya sendiri. Contoh yang pertama, ilusi. Guru mengontrol murid itu ternyata hanya ilusi, sebuah ilusi. Mungkin kita paham apa itu ilusi, Bapak Ibu? Ilusi. Iya, ternyata itu merupakan hayalan. Guru mampu mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi. Pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol murid. Secara tingkah laku kita tidak bisa mengontrol murid, Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu hanya ilusi. Contoh, kita memberikan hukuman kepada murid. Ketika dia terlambat, kita memberikan hukuman. Coba kamu push up. Ternyata itu tidak menguatkan karakter murid itu untuk besok tidak terlambat lagi, Bapak Ibu. Itu hanya sebuah ilusi. Kita perhatikan, kalau kita menghukum murid hari ini, besok apa dia berubah? Belum tentu berubah. Menguatkan karakter itu ternyata hanya ilusi kita sebagai guru, seorang guru.
Yang selanjutnya, oh ini tidak ada selanjutnya. Kata disiplin. Apa sih yang membuat orang disiplin? Karena teori kontrol tadi, Bapak Ibu. Teori kontrol itu berkaitan dengan kata disiplin. Mungkin ada yang bisa membacakan slide ini, apa sih makna kata disiplin? Dibacakan saja Bapak Ibu. Dibacakan saja. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kami di sini adalah kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu ujungnya hanya ingin kita itu mendapatkan kepatuhan, bukan berdasarkan kesadaran diri, hanya berkata pada kata kepatuhan atas sebuah aturan. Itu makna dari kata disiplin. Nah, disiplin ini kalau kita terapkan di sekolah akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali seperti yang kita lihat di slide ini. Jadi nilai kebajikan itu ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu sudah tercakup di profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya adalah teori motivasi. Mungkin ini yang sangat penting karena disiplin itu harus kita budayakan untuk membangkitkan motivasi dari dalam diri kita atau motivasi internal. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua. Motivasi eksternal itu motivasi yang seperti apa? Mungkin Bapak Ibu tahu? Dari luar. Kalau motivasi internal kebalikan ya, dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua hal yang mendorongnya, yaitu motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Nah, di budaya positif ini yang ingin dikembangkan adalah bagaimana kita memunculkan motivasi dari dalam diri kita, bukan karena orang lain. Itu tujuan dari penerapan budaya positif. Nah, contohnya motivasi internal itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalnya gini, motivasi internal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, memakai helm. Ada aturan memakai helm pada saat berkendara. Nah, yang terjadi, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kena tilang. Nah, aturan itu merupakan motivasi luar, motivasi eksternal, bukan karena kesadaran diri kita bahwa memakai helm itu adalah untuk keselamatan. Karena kita melihat hanya tidak memakai helm itu kita akan kena tilang, motornya akan diambil oleh polisi. Itu yang terjadi. Iya, itu adalah
eksternal itu juga biasanya akan terwujud hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain saja. Misalnya kita melakukan ini supaya mendapatkan ini, mendapatkan hadiah. Misalnya saya melakukan ini supaya saya diberi hadiah atau diberi imbalan, bukan karena dari penerapan disiplin positif ini supaya anak-anak bisa memotivasi diri itu mulai dari dirinya, bukan karena orang lain. Contoh kecil Bapak Ibu, misalnya anak-anak melihat sampah, tidak ada inisiatif untuk mengambil langsung sampah. Ya, harus tunggu disuruh, karena memang kita belum pernah memunculkan motivasi internal dari dalam diri anak. Jadi harus didorong. Tidak ada keinginan. Jadi paham mungkin Bapak Ibu? Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin bisa memberikan contoh disiplin positif yang bisa diterapkan di SD 03 ini. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Apalagi Bu, Bapak Ibu, budaya salah satu budaya positif. Iya, menerapkan salah satunya adalah menerapkan budaya Lisa seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya, Lisa itu langsung lihat sampah, langsung ambil, lihat sampah langsung. Itu ada kalimat langsung ambil. Berarti tidak perlu ada dorongan dari kita sebagai guru. Langsung ambil. Nah, budaya inilah yang akan kita coba terapkan di SD 03 ini untuk memunculkan motivasi tersebut. Jadi Bapak selanjutnya Bapak Ibu kenal dengan tokoh ini? Mungkin tetangga atau ya, itu bukunya Project. Jadi dalam salah satu tulisan beliau ada satu kalimat, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Mungkin ada yang bisa elaborasikan dari pemahaman Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu? Bukan hanya terlepas dari perintah, merdeka itu artinya, tetapi kita juga cakap untuk membuat perintah diri sendiri. Mungkin ada yang bisa mengelaborasi? Memerintah diri sendiri, misalnya melakukan hal yang baik, tanpa disuruh. Iya. Dengan kesadaran sendiri. Catat sekali Bapak dan Ibu guru, mungkin bisa tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi seperti itu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kita tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tetapi bagaimana kita itu bisa juga memerintah diri kita sendiri. Tanpa disuruh. Misalnya seperti tadi, sampah. Lihat sampah langsung buang. Berarti juga kita bisa memerintahkan diri kita sendiri. Itu maksudnya. Kita sudah merdeka dengan diri kita sendiri. Dengan mengekspor bahwa saya tidak perlu menunggu orang lain untuk mendorong saya melakukan sesuatu. Saya harus bisa sendiri. Seperti yang banyak hal yang terjadi di sekolah ini sebenarnya terkait dengan memerdekakan diri sendiri. Yang saya lihat atau yang kita perhatikan bersama, bahwa di sekolah ini bukan sama sekali ya, tapi masih ada siswa kita yang belum sama sekali bisa memunculkan motivasi eksternal itu dari dalam dirinya, sehingga dia bisa memerintahkan dirinya sendiri. Harus diolah, harus digaul, datang tepat waktu. Ada juga yang terlambat, masih ada. Tetapi setelah ini bagaimana caranya kita berdiskusi bersama untuk merubah paradigma kita, cara berpikir kita, memunculkan apa tadi tuh, memunculkan
evaluasi eksternal dari dalam diri siswa. Dan berlaku sama dengan hukuman. Mungkin ada yang bisa elaborasikan tentang kalimat itu? Misalnya budaya kita di D3 ini setelah ulangan kita memberikan hadiah berupa buku dan bolpoin. Mungkin itu adalah sebuah bukan penghargaan akan tapi hukuman untuk anak-anak. Iya, betul sekali Bapak Ibu bahwa memberikan penghargaan kepada setiap siswa dalam bentuk apapun itu sama dengan kita memberikan hukuman kepada siswa. Dan selama ini kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, kita mungkin punya sesuatu yang tujuan, maksudnya memberikan penghargaan kepada yang juara 1 supaya dia bisa mempertahankan nilainya, supaya bisa meningkatkan nilainya. Itu mungkin tujuan dari seorang guru. Tetapi pada dasarnya berdasarkan teori, berdasarkan hasil riset oleh para ahli dan sebagainya, bahwa pemberian penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi siswa. Ternyata yang selama ini kita lakukan adalah salah, Bapak Ibu. Memberikan penghargaan dalam bentuk barang, apalagi penghargaan itu kita berikan pada saat kondisinya di muka umum, di depan orang banyak. Itu sangat-sangat tidak pantas sekali Bapak Ibu. Karena kenapa? Ada beberapa sisi negatif dari pemberian penghargaan ini. Karena ini slide-nya tidak jelas, saya ambil satu sisi negatif dari pemberian hukuman ini, bahwa penghargaan bisa menghambat kreativitas anak. Itu salah satu segi positifnya ketika kita memberikan penghargaan. Penghargaan bisa menghambat kreativitas anak. Mungkin ada yang negatifnya. Mungkin ada yang bisa elaborasikan pemahamannya Bapak Ibu, bahwa penghargaan ini bisa menghambat kreativitas anak. Ya, karena ya mungkin karena yang juara itu kan ada apa istilahnya, targetnya ya, harus siswa itu harus memenuhi target tersebut, sedangkan kreativitas atau kemampuan anak ini berbeda-beda. Terkadang anak itu ada yang mahir di matematika, tapi dia kurang di mata pelajaran atau di olahraga misalnya, atau mungkin sebaliknya, ada siswa ini yang sangat kreatif menggambar pelajarannya itu seperti itu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang bisa elaborasikan tentang penghargaan ini, pemberian penghargaan? Ya, silakan Ibu Ade. Seperti saya sih, kenapa penghargaan itu dikatakan dikatakan membunuh kreativitas? Mungkin terkadang kita merasa bahwa penghargaan itu merupakan hal yang positif, tapi ternyata ilmu yang kita dapatkan hari ini, penghargaan itu juga dapat membunuh kreativitas. Karena menurut saya, kenapa dikatakan demikian? Karena ketika kita memberikan hadiah kepada siswa yang sudah mendapatkan tingkat pertama, dia merasa bahwa saya sudah juara 1. Untuk apa saya melakukan hal yang lain? Atau saya sudah mendapatkan reward, biarkan sajalah. Saya tidak perlu melakukan hal lain, karena saya merasa saya sudah puas dengan apa yang saya lakukan ini. Mungkin itu salah satu contohnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ade. Apa tadi? Membunuh ya, membunuh kreativitas. Ya, contoh yang sudah disampaikan itu sangat benar. Tapi saya akan memberikan contoh yang lebih dekat dengan kita. Kemarin kita mengadakan lomba berupa lomba tari, lomba dance ya kemarin. Nah, di akhirnya kita memberikan penghargaan kepada siswa yang juara. Dan ada siswa yang tidak mendapatkan hadiah karena dia tidak juara.
secara psikologis, siswa secara mental, secara psikologisnya, siswa akan berkata, "Nami tidak kamu juara, kita tidak dapat hadiah, tidak dapat juara, tidak usah latihan lagi, kita capek, tidak usah kita tampilkan lagi, buat apa? Cukup mereka aja yang latih dan mereka yang juara." Seperti itu ibu bapak. Jadi si anak yang tidak mendapatkan penghargaan ini akan terbunuh kreativitasnya dengan dia tidak bisa mengembangkan kreativitasnya lagi. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami? Jadi banyak sekali contoh-contoh yang lain di lingkungan kita ini yang sering kita terapkan. Tetapi selama ini karena pengetahuan mungkinnya, pengetahuan dan pemahaman kita kurang, ya, sehingga kita menerapkan juga akan merusak hubungan. Mungkin bisa ada yang bisa elaborasi. Penghargaan itu akan merusak hubungan, kecemburuan sosial. Bagus. Ibu Dano, bisa dielaborasi Bu? Betul bahwa kita memberikan penghargaan ini misalnya banyak sekali di luar lingkungan kita bahwa orang tua membandingkan anak itu. Padahal anak saya sering masuk pada kegiatan ini, lalu anak saya tidak mendapatkan penghargaan atau juara, tidak dikasih hadiah. Terkadang orang tua juga mendatangi kita. Betul, Bapak Ibu. Di dalam kelas itu kita hanya mengambil 10 orang yang akan kita berikan penghargaan. Ceritanya 10 besar akan diberikan penghargaan. Bagaimana dengan sisanya yang lain Ibu, Bapak? Hanya menonton saja. Satu pertanyaan saya Bapak Ibu, yang tidak mendapatkan penghargaan ini apakah hanya diam saja atau akan terbesit dalam hati kecilnya satu kata? Rasa ini betul Bapak, terima kasih. Yang tidak mendapatkan penghargaan ini jelas Bapak Ibu merasa iri dengan temannya, sehingga hubungan baik dengan temannya ini akan berkurang Bapak Ibu. Cukupnya kalau Ismail tidak nerojo angin. Iya, akan menghindari anak-anak yang punya atau yang diberikan penghargaan itu. Salah satunya yang saya dapatkan tadi, tapi masih banyak lagi hal-hal lain dari segi negatifnya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah penghargaan itu bisa diberikan atau tidak sama sekali? Ada yang bisa jawab? Ya, Ibu Ade. Contohnya saya sendiri di kelas 1 kemarin ketika diberikan penghargaan itu saya tidak memberikan kepada siswa yang dikatakan tadi 10 orang saja, tidak, tapi saya satu rata semuanya dapat untuk mengantisipasi terjadinya tadi kecemburuan sosial, iri, bermainnya sesama teman-teman yang mendapatkan juara saja, dan agar siswa itu merasa bahwa oh ya saya sama dengan teman saya yang lain dapat hadiah juga, dan saya juga harus belajar supaya mendapat nilai yang sama seperti teman saya yang lain. Jadi penghargaan itu kita masih bisa berikan, tapi kita pertimbangkan kembali segi positifnya. Kita hindari yang tadi yang setengah-setengah, kita memberikan kepada 5 orang saja, tapi yang sebagiannya bagaimana. Jadi kita carikan solusi yang terbaik. Itu menurut saya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Apakah Dua alternatif dalam hal pemberian hadiah. Boleh seperti pendapatnya Ibu Ade, berikan penghargaan untuk semua siswa ya berupa hadiah. Itu mengingat kondisi keuangan sekolah barangkali. Kaitannya gitu. Nah, kalau untuk pemberian hadiah untuk misalnya 10 besar, akan timbul rasa iri, ya, kemudian merusak hubungan dan lain-lain tadi itu. Nah, itu lebih baik nggak usah diberikan hadiah. Jadi kedua-duanya itu saya setuju, tapi
di balik itu kita lihat kondisi keuangan. Itu yang menjadi pertimbangan saya. Boleh dan tidak tergantung dari keuangan sekolah. Ya, Sikon, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi jawaban saya bahwa penghargaan itu tetap bisa kita berikan Bapak Ibu. Tetap bisa kita berikan, tapi dalam bentuk yang lain, dalam bentuk sebuah kebajikan atau apresiasi. Boleh kita memberikan Bapak Ibu, tapi kita rubah bentuknya. Kita hanya boleh memberikan dalam bentuk kebajikan atau apresiasi kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu lagi kita ingat beberapa hal Ibu. Berarti asal dari pengakuan lagi, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, beri dukungan secara khusus Bapak Ibu. Berarti lo wali baiknya beri dukungan pada saat atau pada situasi umum. Botol dong, botol leki. Beri dukungan secara khusus. Beri pengakuan kepada semua murid jika Ibu ada dalam KBB. Tapi secara bergantian. Jangan hanya 1-2 orang yang kita beri pengakuan Bapak Ibu. Karena semua anak di dalam kelas itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Waktu barang lebih serah, waktu barang aku rasa. Ada kombinasi lebih dan kurangnya. Makanya wajib kita sebagai seorang guru memberikan apresiasi kepada semua murid. Yang selanjutnya adalah beri pengakuan secara konsisten. Mungkin ada yang bisa elaborasi Bapak Ibu, bagaimana sih memberi pengakuan secara konsisten itu? Konsisten. Nah, hari ini, tetapi untuk besok lagi, kita tetap memberikan pengakuan kepada anak kita secara konsisten. Yang selanjutnya, fokus pada prosesnya. Proses yang dilakukan anak ini apa sehingga kita memberikan apresiasi. Misalnya dia juara dia pintar. Kita harus memberikan pengakuan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya ada? Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu. Bisa kita beri apresiasi sesuai yang dia lakukan. Bagus nak, tingkatkan lagi. Nilaimu sangat bagus. Kalau bisa tingkatkan lagi. Jangan yang lain. Kalau dia berprestasi terhadap akademik, jangan kita beri pengakuan di non akademiknya. Kalau dia masih secara nilai bagus, ayo beri pengakuan Indomie gagah Karim Ali, itu tidak konsisten kan namanya. Jadi fokus pada sebuah proses. Ini adalah contoh pengakuannya, apresiasi kebajikan. Contohnya, situasi. Pada saat apa sih anak ini? Pada saat misalnya menolong murid baru di kelas kita. Dari hal ini juga kita harus berikan apresiasi kepada siswa ini. Contohnya, kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali nak. Itu luar biasa. Kalau bisa tingkatkan lagi, kembangkan lagi. Itu adalah salah satu sikap yang sangat baik. Kamu patut bangga memiliki sikap itu. Itu adalah apresiasi, pengakuan dari baik untuk siswa. Nah, contoh selanjutnya lagi, pada saat murid kita membantu teman-teman di tugas kelompok, nah, kita juga harus memberikan apresiasi. Saya menghargai, Ibu menghargai kepedulianmu terhadap teman-temanmu. Kembangkan, teruskan bahasa yang positif. Kan kita seorang guru mungkin kekayaan bahasa pujian terhadap siswa itu kan banyak mungkinnya. Ya, kita dikembangkan Bapak Ibu.
Dua kali berjalan berdua hanya sekedodong ini sampah. Jadi kita panggil anak yang mau mengukur sampah itu, kita berikan apresiasi. Hasilnya seperti itu ibaratnya. Jangan sampai mulai Roy masa buahnya ringan. Ya, kita panggil misalnya begini. Roy pakai pintu doang. Roy pakai sebuah akan timbul kecemburuan sosial. Kenapa kita tidak mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru? Nah, untuk itu kita panggil dulu yang sudah melakukan, terus setelah itu kita berikan motivasi lagi dari yang tidak memungut tadi. Kamu akan mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru, nak, setelah kamu melakukan hal seperti temanmu. Mungkin seperti itu. Tergantung bagaimana cara kita seorang guru. Tergantung cara baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu guru. Mari kita merubah paradigma kita. Sampai saja pemikiran kita hanya seperti itu saja, tidak berkembang. Bagaimana caranya? Tentu baik buruknya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Ya, selanjutnya penghargaan ini banyak orang yang mengatakan penghargaan itu luar biasa dampak positifnya, dampak positif memberikan motivasi dan sebagainya. Tetapi di balik kita memberikan motivasi itu ternyata dampak negatifnya itu lebih banyak, Bapak Ibu. Kemarin PP Madadoho, Ibu Feni dari SDIT Al-Hilmi, beliau mengatakan bahwa di sekolah saya itu memberikan penghargaan harus begini, padahal beliau ini PP. Misalnya tiga bungkus ya. 3 mungkin siswanya satu kelas ke warung Tunggu Sewi. Kalau bisa gunakan baik. Maka semua bungkus juga berbeda. Mungkin bisa itu. Tetapi keberadaan pemberian harga itu penghargaan akan tetapi betul masih harus beda-beda. Kalau penghargaan yang beda, ada rasa tetap seperti itu. Kalau ada pribadi lautan yang seperti pribadi jahat kan kebiasaannya mungkin di mana ya? Ya, itu budaya budaya lautan ini. Harus dibuat dengan hadiah ini karena dia itu musuh pemikiran orang tua mengantarnya. Jadi, dari punya sekolah ya. Maka tetap diberikan hadiah karena dia itu musuh pemikiran orang tua mengantarnya. Jadi, dari punya sekolah ya. Maka tetap diberikan hadiah akan tetapi kalau misalnya deh ada satu syarat atau lebih syarat oke karena nanti kan kaitan dengan disiplin daripada iman itu tetap kita berikan hadiah kaitan kompleks alam Kalau budaya positif untuk banyak. ya budaya positif mundur ini Teman siapa? ya teman siapa harus bawa dengan siapa misalnya ada rasa tetap seperti biasa sama ada memberikan satu kelas itu kan hanya terbungkus berubah satu bungkus kan sebelumnya berubah dulu Khusus saya nah khusus jadi kamu menggunakan oh khusus itu sebenarnya kita berikan apresiasi yang lain mungkin karena digunakan ya merubah suatu kebiasaan itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Apalagi ini kebiasaan yang sudah diterapkan dari turun temurun. Tetapi pemahaman kita, apa iya kita harus berada di zona ini terus, Bapak Ibu? Apa iya kita harus berada di zona yang saya bisa katakan zona yang salah? Apa kita tidak mau keluar dari zona? harus keluar. Kembali lagi Bapak Ibu, penghargaan itu boleh kita berikan Bapak Ibu. Tidak ada yang melarang kita memberikan penghargaan.
menampung penghargaan itu dengan memberikan apresiasi Bapak Ibu. Misalnya pengumuman. Di kelas 4 adalah anak-anak yang luar biasa, yang juara. Anak-anak yang memiliki keunikan yang luar biasa. Mengumumkan. Kita disarankan kita untuk kenapa IKM itu menyarankan kita boleh ada serikat Bapak Ibu dalam rapat itu. Tapi kita sepele Bapak Ibu. Kasih aku penghargaan ini. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu yang sudah IKM tentang pemahaman memberikan cap juara 1, juara 2 akan diperbolehkan atau bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Seperti ketika anak kelas 1 ya, kan kita biasa memberikan nilai 10, 8. Kalau saya sendiri tidak pernah memberikan nilai kepada siswa. Semua siswa yang masuk ke dalam tulis saya tulis good, belajar lagi dulu, good. Semuanya seperti itu. Dan saya tidak pernah menganggap siswa saya itu jelek. Materi kelas 9. Sudah bagus ya, sudah paten. Tapi insya Allah kebiasaan budaya kita yang sudah turun temurun itu mungkin bisa kita, ya, bukan kita merubah secara langsung, tapi kita pola dengan pola yang lebih bagus lagi, yang sesuai aturan. Restitusi. Mungkin hal baru yang kita dengar kata restitusi Bapak Ibu ya. Ada yang bisa mengelaborasikan apa sih restitusi itu? Yang bisa bacakan atau bacakan langsung di sini Bapak Ibu. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi singkatnya Bapak Ibu bahwa restitusi itu adalah cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Itu bahasa sederhananya. Restitusi ini adalah cara seorang guru bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, masalah yang berkaitan dengan siswa, masalah yang berkaitan dengan siswa Bapak Ibu. Ada siswa yang bermasalah, coba. Ada siswa yang bermasalah berkelahi, saling pukul, saling jambak. Apa yang kita lakukan sebagai seorang guru menghadapi situasi itu Bapak Ibu? Misalnya begini, mungkin Ibu Nana ya adalah perbuatan yang tidak baik. Kita arahkan ke kita arahkan ke siswa itu bahwa efek negatifnya berkelahi itu adalah kalau murid botol lena tahu sanksi misalnya dia. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, supaya anak-anak ini cara mengatasinya mungkin pemikiran saya yang gunakan kita arahkan bahwa sahabatnya sudah jelas saja. Mungkin kamu sampai ke orang tua misal mengadu, ya dia mengadu kepada kedua orang tuanya itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Penyelesaian masalah di sekolah kita ini biasanya kita lakukan. Misalnya tadi ada siswa yang berkelahi, kita langsung memanggil anak itu, langsung memanggil, kamu jawab main, kenapa kamu berkelahi? Langsung seperti itu Bapak Ibu kan, benar ya? Ya. Kenapa kamu berkelahi? Kenapa kamu memukul temanmu? Itu adalah salah satu cara yang kita lakukan untuk menangani masalah siswa ini. Memukul teman itu tidak baik. Kamu minta maaf. Seperti itu kan selama ini Bapak Ibu. Jadi selama ini guru yang memberikan
dari masalah siswa ini. Bukan siswanya sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Itu selama ini yang kita lakukan. Contoh kedua, ada siswa yang terlambat, Bapak Ibu. Oh, kalau dari siswa kah? Kenapa kamu terlambat? Ibu lambat apa? Besok kamu tidak boleh terlambat lagi. Harus masuk tepat waktu. Itu yang biasa kita lakukan, Bapak Ibu. Kita tidak mendengarkan alasan anak ini kenapa sampai terlambat. Kita tidak terbiasa dengan itu, Bapak Ibu. Kita tidak mau tahu. Selama ini tidak badem naik, tidak mau tahu alasan terlambat. Yang pasti kok terlambat. Itu yang kami terlambat. Nah, dari permasalahan ini Bapak Ibu, kembali tadi paradigma perubahan cara berpikir. Kita untuk menangani masalah-masalah itu, sebaiknya kita melakukan restitusi. Cara menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Apa sih bedanya restitusi ini, Bapak Ibu? Yang dituntut untuk mencari solusi dari permasalahannya, Bapak Ibu. Misalnya terlambat. Kenapa kamu terlambat, nak? Apa boleh Ibu tahu kenapa kamu terlambat? Mata Ibu bola kakak sengadir lah. Gak ingat untuk aku begini-begini. Itu salah satu alasan. Yang kita lihat itu alasannya dia ini. Alasannya siswa ini kenapa sampai terlambat? Ternyata dia melakukan ini. Nah, bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat dan kamu bisa melakukan hal ini? Kedua-duanya bisa. Kita memberikan pertanyaan tematik, pertanyaan tematik. Bagaimana anak ini bisa mengeluarkan solusinya sendiri. Dan praktek restitusi ini sudah Mada laksanakan bersama Bilkis. Itu untuk kegiatan tugas sebagai guru penggerak, bahwa Madado sebagai calon guru penggerak apa sudah melaksanakan restitusi ini atau bagaimana? Saya coba praktekkan dengan Bilkis. Ternyata dalam proses bertanya menjawab itu sangat mengalir, Bapak Ibu. Walaupun diskenariokan, tetapi menurut saya sangat efisien kita lakukan. Kita terapkan restitusi ini. Mungkin ya. Iya, mencari kebenaran dari alasan anak ini, Bapak Ibu. Kita harus cari tahu, kita harus menggali. Jangan asal kita menerima alasan, Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa kadang Lara dan Beko ini maluan untuk cowok. Kebanyakan. Iya. Karena ada rasa takut dan sebagainya, akhirnya untuk cowok. Jadi sebagai guru untuk penerapan restitusi ini tidak seharusnya kita menerima langsung alasan yang disampaikan oleh siswa kita. Kita harus mencari kebenarannya. Apakah koda lapil kiske damai ngeri ke namai sekolah ke karena dapat tuna dong tuan akan sangat dina, misalnya dong tuan ke amba dan sebagainya. Itu harus dicari kebenarannya, Ibu. Memang agak berat. Tetapi agak berat, tapi itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ini terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Iya. Yang meninggalkan sekolah, apa ada alasan? Kemudian keesokan harinya seperti lalu dia berikan alasan. Memang alasannya itu masuk akal barangkali, akan tetapi pada kenyataannya setelah cari informasi tidak seperti yang dia ungkapkan sama saya. Ini yang susah saya terapkan itu. Anak-anak sudah pandai sekali untuk mengarang alasan-alasan.
Ricky Janto. Alasannya selain itu foto baju dan datang. Ternyata pergi mencari ikan di sungai. Alasannya setelah begitu namanya rasa terima dengan dalam pakaian seperti yang diterapkan pada ibu tadi itu. Bagaimana namanya? Tadi itu. Sekarang bapak bisa maju baik, tapi nggak maju baik. Alasannya, ternyata setelah saya cari tahu pada temannya, dia pergi mencarikan solusinya gimana, pertanyaan seperti apa yang saya lakukan supaya nanti bisa mencari sendiri solusinya. Iya, jadi kasus yang Pak Pedro hadapi mungkin guru-guru juga mengalami hal tersebut. Langkah yang pertama yang sudah Bapak lakukan itu adalah langkah yang benar, mencari tahu kebenaran, alasan yang dia ungkapkan tadi. Nah, itulah fungsinya. Kita mencari tahu kebenaran, ternyata yang disampaikan itu salah dan tidak benar. Nah, sesudah itu Pak Pedro melakukan restitusi. Apa yang dilakukan setelah itu Pak Pedro? Setelah kita mengetahui. Harinya saya panggil, saya memberikan pemahaman. Jadi jangan ulangi lagi alasan yang salah seperti ini. Jadi jujur. Itu lain kali jangan ulangi hal seperti itu, hanya sebatas itu. Jadi maaf sebelumnya Pak Pedro, berarti langkah restitusi itu belum benar-benar diterapkan. Jadi restitusi ini punya langkah-langkah sebenarnya Bapak Ibu, punya langkah-langkah tahapan proses. Yang pertama itu tahapannya adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, di bagian menstabilkan identitas ini seperti yang Anda sampaikan tadi, kita menanyakan kenapa sampai kamu melakukan hal itu, kenapa kamu sampai terlambat, kenapa kamu sampai melakukan hal itu, kita cari tahu dulu Pak. Bukan alasan tadi Riko ini saya pergi ke sungai, untuk mencari ikan. Makanya bajunya kotor. Nah, Riko, supaya bajunya tidak kotor ini, apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Memintanya keluar melawan undang-undang. Tapi supaya bajumu kotor, apa yang harus kamu lakukan? Supaya tidak bajumu kotor, aku dengan suami. Salah satu pertanyaan teman-temannya. Bisa saja jawabannya si Riko ini ada ikan bajumu udah sorry, ada simpan bajunya di atas. Bisa saja seperti itu. Karena untuk menghindari bajunya yang kotor, kan itu permasalahannya Pak. Dan supaya baju sekolah tidak kotor, apa lagi yang harus kamu lakukan? Misalnya jawabannya bila sekolah kan langsung muncul. Bisa seperti itu jawabannya. Ya. Kalaupun jadi jawaban Romi, berarti setelah ini kamu harus melakukan apa yang menjadi solusi dari Romi. Dari tadi, dari Riko sendiri. Misalnya, Romi bola sekolah nggak minum baju lucu teror. Kamu harus lakukan itu. Bisa nggak minum supaya tidak kotor bajunya lucu teror di OO. Kamu harus melakukan itu. Jadi seperti itu. Kalaupun cara itu tidak berhasil, Bapak Ibu, restitusi itu punya tahapan. Tahapan pertama tidak berhasil, mari kita mencoba lagi. Kalaupun tidak berhasil tahap kedua, Bapak Ibu, dengan Bapak Pedro dan Riko, mari kolaborasi dengan orang lain, Pak Pedro. Yang pertama kita melakukan kolaborasi dengan orang tua. Tidak berhasil, ada alasan soal lain itu datangi orang tua. Dia cari tahu dari orang tua. Ternyata siapa bapaknya pun tahu malu apa tiba bayar dulu. Dan yang ada sampai bulan. Jadi solusi memang ada ketemu batu sampai. Ya, dong yang ada serage masih ya. Ada anak rumah anak yang gede naik rumah.
pilihan. Bapak Ibu selama ini sadar dan tidak sadar bahwa restitusi ini telah kita lakukan, tetapi kita tidak paham bahwa restitusi ini punya proses, punya tahapan-tahapan. Ini adalah Islam akhir, tapi secara tidak langsung kita sudah pernah melakukan restitusi ini. Nah, untuk selanjutnya, mari Ibu, Bapak, kita kembali ke perubahan paradigma. Kita mencoba menerapkan restitusi ini di sekolah Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang bermasalah, mari kita coba menyelesaikannya dengan restitusi ini. Ya, jadi berubah karakter itu tidak segampang kembalikan melakukan tangan. Itu perlu proses. Ya, siap untuk berubah Bapak Ibu. Ya, tetap semangat. Insya Allah dengan kolaborasi yang kuat, kerjasama, apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita terapkan di sekolah ini demi terwujudnya sekolah yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Mungkin demikianlah penyampaian budaya positif yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangannya datang dari saya sendiri. Nanti kita, kalaupun ada permasalahan, kita akan diskusikan setelah ini Bapak Ibu ya. Oke? Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Nanang tadi. Ternyata Bapak Ibu selama ini kita masih melakukan hal-hal yang apa ya sekiranya ya, bukan salah tapi kebiasaan yang masih kurang, belum tepat dengan ajaran-ajaran yang baru ya. Nah, tadi kita sudah memahami tentang disiplin, positif disiplin ya. Kemudian kita sudah memahami tentang apa tadi, motivasi ya. Ternyata motivasi itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, sekarang mudah-mudahan mulai hari ini kita akan menumbuhkan kepada siswa kita motivasi internalnya ya. Insya Allah Bapak Ibu ya. Ya, dan berikutnya tadi kita juga sudah membahas tentang penghargaan. Penghargaan ini adalah sesuatu budaya bagi kita ya, yang terus kita lakukan tanpa kita mengetahui efek negatif dari penghargaan tersebut ya. Terima kasih untuk Ibu Nana yang sudah memperkenalkan kepada kami tentang paradigma baru dalam dunia pendidikan. Yang terakhir tadi tentang restitusi ya Bapak Ibu ya. Walaupun yang seperti yang dikatakan Ibu Nana itu restitusi itu sudah pernah kita lakukan, cuma kita belum memahami prosedurnya atau alurnya ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih karena Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Nana tadi bisa kita implementasikan kepada siswa kita khususnya di SDN 03 Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.